saya tuh gini, apapun yang saya alami, ya kan, seperti saya tuh ikut lomba A, lomba B, kok gagal, lomba C gagal terus, baru lomba D itu baru juara. Juara saya optimis, ikut lagi yang lomba D yang kelima, gagal lagi. Yang saya tangkapkan bukan itunya gagalnya, tapi apa, seberapa banyak ilmu yang saya dapatkan. Kan tahun kemarin kan Ustadz kan kebetulan jadi pemateri LDK. Oh iya. Saat itu kan Ustadz kan iya. Kayak apa, mengibaratkan tentang impian gitu. Terus masih adakah impian yang masih Ustadz ingin capai ya sekarang? Oh, impiannya? Iya. Ya kalau impian tuh namanya manusia banyak sekali ya impiannya, banyak banget pengenannya. Nah kalau saya tuh gini, kalau kemarin di sana yang di LD kemarin ya, masih ingat aja kamu ya? Oh masih ya. Nah, jadi kalau saya tuh gini, yuk sini yuk. Iya. Saya itu kalau kemarin kan saya hanya mengajak kalian menulis 5 impian saja. Iya. Nah tapi kalau dalam prakteknya saya itu dulu ya ketika SMA itu sudah awal menulisnya 100 impian langsung semuanya. Itu iya, saya buat 100 impian semuanya, dan itu nanti saya pajang di kamar, dan dipajang saya lihat bisa nggak ya, bisa, pasti bisa. Saking nanti tiba-tiba karena saya lupa, tiba-tiba itu nggak sadar sudah dilampaui. Dulu salah satu impian saya itu gini, ingin menjadi mahasiswa berprestasi di kampus kan. Nah karena seiring jalan waktu saya tuh lupa ingin ada impian itu, ada kesempatan nih, ada pengumumannya, ada pengumuman penerimaan mahasiswa berprestasi. Saya iseng daftar dan ternyata menjadi lolos di grand final. Meskipun tidak menjadi mahasiswa berprestasi, minimal bisa menjadi grand final, itu di finalis mahasiswa berprestasi di kampus, itu udah keren. Nah makanya di situ saya itu sih tentang impian pasti ada, karena nanti ketika impian 100 itu pun masih ada yang belum saya impikan, belum saya terjawab ya, seperti apa, seperti ya naik haji, bahkan saya tuh punya impian untuk lanjut S2, itu adalah impian saya. Ya nanti ketika ada kesempatan, ada suatu waktu ya, ketika ada kesempatan ya izin oleh Allah saya ambil aja. Ya, semoga itu adalah jawaban yang terbaik kayak Allah ya. Gitu. Apalagi nih tepatnya Ustadz kan ngajarnya di Olimpiade Ekonomi, dan Olimpiade Ekonomi ini yang pengikutnya salah satu paling banyak. Oh iya. Menurut Ustadz apa sih enaknya ikut Olimpiade khususnya ekonomi? Ekonomi ya? Iya. Ya ada 6 itu, ada Jonathan, Suni, yang paling tua itu Abel, ada si 10A itu siapa? 10A. Si Taufan Syah, oh iya, Firhan. Nah ya alhamdulillah ketika ada anak yang penasaran ikut, ya tetap saya koordinir semaksimal mungkin, karena Pak Irsad itu membatasi maksimal 6 ya Tat. Oke. Ya udah saya kasih 6 aja, saya maksimal. Dan alhamdulillah kalau tentang masalah gaya, saya punya gaya sendiri ya. Kalau saya sendiri itu yang penting mereka cari dulu soal, saya berikan soal, mereka cari dulu sedapatnya, baru nanti belum bisa tahu itu nanti baru saya bantu. Karena apa? Karena ketika mereka itu sudah itu mencari sendiri, itu nanti insya Allah akan lebih melekat dibanding tidak. Nah so kalau menurut saya sih apa ya yang menarik di ekonomi itu, karena gini, ekonomi ya kan, ekonomi itu kita belajar mengenai sosial. Jadi kita belajar mengenai negara, kita belajar mengenai keuangan, itu sosial banget, dan itu bisa diaplikasikan dan kita bisa membayangkan. Dan yang lainnya kalau seperti fisika, biologi sama sih. Tapi kalau menurut saya, karena saya yang mengalami sendiri, ilmu yang paling baik ya ekonomi gitu. Ini bukan promosi lo ya. Ya. Jangan promosi lo. Ya. Terus gimana selanjutnya? Terus ini khususnya buat kami yang udah ikut Olimpiade tapi belum pernah juara. Apa sih yang pengen Ustadz sampaikan pada kami yang mengalami hal seperti itu? Oh gitu. Juara ya. Kalau masalah juara itu enggak masalah. Bahkan saya itu pernah menuliskan yang di
video yang pernah saya putarkan dulu kalau masih ingat di LDK itu, Iya. bahwa bisa jadi 3 prestasi yang saya pernah sampaikan di video tersebut, ya seperti pernah di Cina, pernah jadi juara di Bank Indonesia, dan banyak sekali ikut perlombaan-perlombaan. Itu pada aslinya dari 3 itu di belakangnya itu ada puluhan bahkan 30-an lomba yang itu gagal. Bisa gagal karena gagal submit, karena waktunya habis, atau bahkan ketika perjalanan ketika finalis itu dari kampus tidak menyetujui anggaran dari dana tersebut. Jadi intinya bahwa ketika gagal itu bukan karena kaitan gagal, tapi adalah kesuksesan yang tertunda. Pasti ada kok. Itu bukan karena gagal. Itu hanya proses, ya. Saya yakin gini, saya tuh ingin menyampaikan pada teman-teman juga bahwa diri saya sendiri lah, minimal saya tuh gini. Apapun yang saya alami, ya kan, seperti saya tuh ikut lomba A, lomba B, kok gagal, lomba C gagal terus, baru lomba D itu baru juara. Juara saya optimis, ikut lagi yang lomba D yang kelima, gagal lagi. Yang saya tangkapkan bukan itunya gagalnya, tapi apa, seberapa banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi saya tuh yakinkan gini, saya tidak rugi, saya yakin saya tidak rugi, saya tidak rugi kok. Saya tuh bahkan malah lebih untung dibanding orang yang tidak mengambil resiko itu. Karena apa? Karena ketika dengan kalian itu ikut lomba, itu kalian tuh mengambil sebuah resiko yang tidak semua santri ambil, ya kan? Kalian mengorbankan waktu untuk hal yang lain. Ayo sama sini. Hal yang lain. Nah itu yang buat poin plus buat kalian. Ingat, orang yang ambil resiko itu ada 2. Ketika nanti orang itu sukses, dia akan menjadi orang yang senang, gembira karena bisa mencapainya impian. Tapi kalau ketika orang itu gagal, dia menjadi orang yang lebih bijak. Ingat itu. Sama dengan Ustaz juga begitu. Apalagi. Jadi intinya apa? Intinya gini, untuk kalian, ya kan? Untuk kalian yang kemarin pernah lomba gagal, ingatlah itu hanya sebuah tahapan untuk kalian lebih menjadi orang yang sukses. Gak usah takut, gak sedih. Yakinlah itu ada suatu pelajaran berharga buat kalian, dan semoga itu ada manfaatnya untuk adik kalian, untuk penerus kalian. Pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Satu kata untuk Olympic Team. Olympic Team. Ya, satu kata untuk Olympic Team, Olimpik ya. Satu kata untuk Olympic Team yaitu adalah super. Ya. Jadi orang yang super, orang yang lebih dari rata-rata orang lain yang pasti. Jadilah orang yang lebih unggul tapi tetap menjadi orang yang tawadu. Terima kasih Tat atas wawancara pada siang hari ini, Tat. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua. Ya, sama-sama Zulfa ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Tetap semangat. Yang penting coba dulu ya. Masa yang lain tuh nanti tugasnya Allah lah. Itu yang nentuin Allah. Kita yang penting tawakal, nanti Allah yang menyempurnakan. Baik, ya. Selamat siang, Tat. Selamat siang. Demikian tadi wawancara kami terhadap beliau Ustadz Bayu Aji SRE. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dan menyerap semua hal-hal positif yang disampaikan beliau dari berbagai pengalamannya. Sampai jumpa sahabat Olympic Team.